Halo, kembali lagi di Invest Time bersama saya, Andi Shalini. Para orang tua harus waspada, pasalnya uang pendidikan naik terus. Biaya kuliah diprediksi naik 6,03% per tahunnya. Berdasarkan data BPS, inflasi pendidikan pada Juni 2022 mencapai 1,68%. Biaya pendidikan ini diproyeksi masih terus akan tumbuh, mengingat naiknya sejumlah harga-harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Kenaikan gaji orang tua dianggap tidak mampu mengimbangi biaya pendidikan yang tinggi. Contohnya saja, total biaya pendidikan tinggi, baik negeri dan swasta yang terus meningkat. Mengatur keuangan keluarga memang tidak semudah seperti yang dibayangkan. Apalagi kalau Anda sudah memiliki buah hati. Mulai dari anggaran bulanan keluarga, simpanan untuk kebutuhan darurat, sampai mempersiapkan dana untuk pendidikan anak sudah harus dirinci dan juga direncanakan sejak dini. Nah, bagaimana sih untuk para orang tua? Ada aja cara menyiapkan dana pendidikan anak sejak dini? Kami akan langsung membahasnya secara mendalam bersama dengan Shirley G, Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia. Halo Mbak Shirley, apa kabar? Halo Sasa, Baik ya Mbak Shirley kabar ya? baik. Oke, Mbak Shirley, untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anak, tentunya kita kan ingin menginginkan pendidikan yang terbaik. Tapi Ya. di satu sisi dana pendidikan ini naik terus setiap tahunnya. Nah, sebetulnya kapan sih sebetulnya calon orang tua ataupun orang tua mempersiapkan dana pendidikan? Nah, mempersiapkan dana pendidikan untuk anak itu salah satu yang sangat penting ya untuk direncanakan karena ini memang untuk jangka panjang. Kalau ditanya kapan, sedini mungkin. Jadi kalau bisa bahkan sejak mulai merencanakan memiliki anak sudah mulai dipersiapkan. Tapi kalau sudah terlanjur punya anak, maka disiapkan dari sekarang, jangan ditunda lagi. Oke, pokoknya ketika mulai merencanakan punya anak, kalau bisa sudah dipikirkan gitu ya Bu. Tapi kalau misalkan belum menikah nih, apakah sudah harus dipersiapkan dulu atau mungkin sebaiknya prioritaskan dana darurat dulu nih? Memang tergantung, kalau memang sudah belum menikah, tapi tentunya sudah dalam waktu dekat berencana untuk menikah dan pastinya memiliki buah hati, sebaiknya bila mampu mulai direncanakan langsung dari sekarang. Kenapa begitu, Sasa? Karena memang inflasi kenaikan biaya pendidikan per tahunnya itu tinggi sekali. Di atas 10%, 10-15% rata-rata kenaikannya. Kebayang ya, ini lebih tinggi daripada inflasi ekonomi Indonesia yang katanya menurut Bank Indonesia year on year tuh bisa 6,5%. Jadi ini jauh di atasnya. Nah, kalau ditanya apakah dana pendidikan terlebih dahulu atau dana darurat? Sebaiknya kalau masih lajang, dana darurat harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru kemudian dana pendidikan. Tentunya kalau mampu jalan bersamaan karena dana pendidikan horizonnya jauh lebih panjang. Oke, nah Bu Shirley, data perlindungan anak menyebutkan kalau tingkat putus sekolah selama masa pandemi ternyata ini terus meningkat. Artinya sebetulnya terkait dengan perencanaan keuangan dana pendidikan ini tidak dikelola dengan baik. Nah, pandangannya seperti apa nih? Ya, ini sangat menyedihkan ya, karena pendidikan ini penting sekali. Memang karena itu memang perlu direncanakan. Dengan direncanakan, disiapkan sejak dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, yaitu putus sekolah. Dan jangan lupa yang namanya dana pendidikan, satu yang penting pendidikan formal. Tapi kita suka lupa untuk menyiapkan juga dana pendidikan non formalnya. Karena di era globalisasi sekarang ini penting sekali supaya anak bisa bersaing. Oke, artinya pendidikan formal dan juga informal ini penting Betul. untuk dipersiapkan. Nah, kalau misalkan dana pendidikan ini naik sekitar 10-15% setiap tahunnya, nah idealnya ini dialokasikan berapa persen sih dari pendapatan bulanan kita, Mbak Shelly? Memang metode yang tepat itu tiap orang berbeda-beda pastinya, tergantung kondisi pendapatan dia, kondisi pengeluarannya. Tapi secara umum sebaiknya menyisihkan 10-20% dari penghasilan bulanan untuk dana pendidikan. Jadi sekitar 10-20% begitu ya. Betul. Nah, kemudian apa saja nih yang perlu dipertimbangkan ketika mempersiapkan dana untuk pendidikan anak? Nah, ini sudah ada nih informasi yang menarik ya. Jadi yang harus dipersiapkan cukup banyak nih, ibu-ibu terutama ya. Yang pertama pastinya survei. Ini sebaiknya sejak dini. Kalau ditanya nanti saja deh kalau anak saya sudah mau masuk perguruan tinggi baru saya survei. Sebenarnya itu udah telat ya. Sebaiknya kita dari sekarang sudah kita survei. Walaupun nanti dalam perjalanan mungkin ada perubahan, paling tidak kita sudah tahu kira-kira berapa dana yang harus dipersiapkan dan dihitung mundur berapa yang harus dialokasikan. Jadi ini yang pertama. Kemudian membuat
perencanaan biaya. Semakin cepat tentunya ini semakin baik ya. Karena ada yang namanya Sasa cost of delay. Jadi kalau kita menunda sekarang, misalnya uang masuk kuliah 100 juta, kalau kita rencanakan dari sekarang pada saat anak masih kecil, mungkin cukup setiap bulannya hanya menyisihkan 1 juta. Tapi kalau kita tunda pada saat 2 tahun lagi anaknya masuk kuliah, berarti kan nggak cukup ya 1-2 juta. Harus menyiapkan setiap tahunnya mungkin 10 juta per bulan itu baru cukup. Nah kemudian pilih instrumen investasi yang tepat. Kenapa? Ini penting sekali. Instrumen investasi tentunya setiap orang berbeda-beda. Untuk Sasa cocok untuk Sasa, belum tentu cocok untuk saya. Karena profil resiko masing-masing orang itu berbeda. Tapi yang sederhananya harus memilih instrumen investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Jadi bisa mengalahkan tadi kenaikan biaya pendidikan yang 10-15% per tahun. Kemudian ini yang jangan dilupakan ya, yaitu proteksi untuk pencari nafkah. Kenapa ini penting? Bayangkan ini semua sudah dilakukan, yang ini perencanaan sudah, instrumen investasi sudah, tapi proteksinya lupa. Padahal dana pendidikan itu akan terisi pada saat si penanggung atau pencari nafkahnya ada. Nah, padahal hidup itu ada aja kejutannya ya. Selalu ada resiko yang tidak kita duga. Bayangkan kalau penanggung atau pencari nafkah itu misalnya sakit. Sehingga alih-alih dana pendidikannya terbentuk, malahan diambil untuk biaya pengobatan. Karena itu perlu adanya proteksi melalui asuransi, sehingga resiko itu ditransfer ke asuransi. Oke, menarik nih terkait dengan tadi membuat perencanaan biaya. Jadi semakin cepat semakin baik tadi karena ada cost of delay. Nah, kalau misalkan kita mau simulasi nih Mbak Shirley, seperti apa sih terkait dengan mempersiapkan biaya pendidikan anak, apalagi biayanya terus meningkat 10-15% setiap tahunnya? Nah ini tabel yang menarik ya. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol. Kalau anaknya usia TK, apakah saya rencanakan sekarang atau nanti? Sedini mungkin. Misal contoh, anak saya masih sudah masuk TK nih. Oh ternyata ini adalah rata-rata biaya di sekolah swasta di Jakarta. Untuk masuk TK saat ini adalah harus 10 juta. Nah kemudian kan sudah harus direncanakan ya untuk masuk sekolah dasar. 3 tahun lagi, kalau sekarang anak saya masuk SD di tahun depan 2023, cukup menyiapkan 13 juta untuk sekolah swasta di Jakarta. Tapi kalau anak saya masih TK, ternyata 13 juta ini jadi nggak cukup. Ternyata karena ada kenaikan inflasi 10-15%, berarti nanti 3 tahun lagi jadi 17,3 juta. Ini asumsinya 10-15%, 10%. Kemudian nanti 9 tahun lagi dia harus masuk SMP, kalau tahun ini cukup 13,5, nanti pada saat anak kita masuk SMP harus menyiapkan 31,8 juta. Dan selanjutnya, nah tapi yang paling mencengangkan bayangkan pada saat harus masuk kuliah ya. Wow, peningkatannya sangat signifikan. Peningkatannya sangat signifikan. Kalau sekarang saya dengan uang 120 juta bisa masuk di universitas swasta di Jakarta, nanti pada saat anak saya yang sekarang TK mesti masuk, itu saya harus hampir 5 kali lipat menyiapkannya. Karena itu penting sekali disiapkan dari saat ini. Oke, artinya untuk mempersiapkan dana pendidikan yang setiap tahunnya terus meningkat, kita perlu cari instrumen investasi yang tidak tergerus inflasi. Betul. Nah sebetulnya instrumen investasi apa saja sih yang tepat Mbak Shirley untuk mempersiapkan dana pendidikan anak? Nah, sebenarnya prinsipnya sama ya seperti tadi ya. Instrumen investasi itu yang pertama harus bisa, kalau saya pakai panah mungkin begini ya, harus bisa di atas inflasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus cari yang relatif stabil. Kenapa saya bilang stabil? Karena kalau misalnya pada saat kita perlu nih, anak kita perlu bayar uang pangkal untuk masuk SD misalnya. Kalau tidak stabil pada saat itu investasi kita sejak turun. Padahal kita tidak punya pilihan, kita harus ambil. Jadi coba dipilih instrumen investasi yang stabil. Kemudian juga yang berikutnya adalah ini inflasi mengalahkan inflasi, kemudian cukup stabil. Nah dipilih instrumen investasi yang memang cocok dengan profil resiko. Ini jangan lupa ya, profil resiko. Dan juga yang terakhir tadi sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan harus ada yang namanya proteksi ya. Nah kalau dari asuransi itu sebenarnya adalah salah satu instrumen investasi yang boleh dipertimbangkan. Kenapa? Karena ada jenis yang namanya asuransi pendidikan. Di mana asuransi pendidikan itu sebenarnya bisa memenuhi komponen mengalahkan inflasi karena ada komponen investasinya. Kemudian relatif stabil dan juga ini profil resiko bisa dipilih ya. Kalau profil risiko kita bisa beresiko lebih tinggi, bisa diambil, dipilih. Banyak pilihan dana investasinya dari asuransi pendidikan. Dan yang paling penting ada komponen proteksi
investasinya. Sehingga tadi kalau penanggung atau pencari nafkah terjadi resiko yang tidak terduga, itu bisa ditransfer ke asuransi sehingga dana pendidikan tetap bisa dipenuhi dan terbentuk. Nah, jurus jitu untuk memilih asuransi yang tepat nih untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anak apa saja sih Mbak Shirley? Ya, tentunya pasti harus sesuai kemampuan, kemudian sejak dini, dan sebisa mungkin sebaiknya adalah teratur. Daripada nanti deh kalau saya ada, itu pasti nggak akan pernah ada ya. Tapi harus begitu punya penghasilan, bisa dilakukan prinsip, ini mungkin saya pindahkan. Nah, kembali lagi bisa menggunakan metode 40, 30, kemudian 20 dan 10, betul. Jadi setiap kita punya penghasilan tidak perlu menunggu. Jadi langsung dialokasikan 40%-nya ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30%-nya untuk cicilan produktif. Nah 20% ini komponen untuk melakukan yang namanya investasi dan juga tabungan, termasuk menyisihkan dana pendidikan. Oh, jadi masuknya komponen 20 ini ya. Betul. Nah, kalau misalkan ketika kita menyiapkan dana pendidikan anak, apakah nanti untuk anak pertama, kemudian kedua dan ketiga ini sama saja atau mungkin ada formulasi yang berbeda nih Mbak Shirley? Sebenarnya sama saja untuk anak pertama, kedua, ketiga. Tapi biasanya orang tua kalau punya anak pertama biasanya lebih fokus ya. Wah pendidikan penting gitu kan. Begitu anak kedua dan ketiga biasanya kebutuhannya sudah semakin banyak. Tapi harus dipersiapkan. Jadi begitu merencanakan anak pertama sudah disiapkan dana pendidikannya. Anak kedua dan ketiga seterusnya juga begitu. Karena untuk mengantisipasi resiko-resiko kehidupan yang mungkin terjadi. Dan target dana pendidikannya bisa tercapai. Oke. Ketika kita mempersiapkan dana pendidikan untuk anak, biasanya ini ada-ada aja kan kejadiannya. Nah ini sebetulnya perlu nggak sih Mbak adanya evaluasi begitu terkait dengan dalam persiapan pendidikan untuk anak? Nah ini menarik nih, evaluasi itu penting sekali menurut saya ya. Sama seperti kita sendiri ya, kita punya badan kita untuk bisa tetap sehat. Biasanya kita secara rutin melakukan medical check up setahun sekali. Dan demikian juga untuk perencanaan dana keuangan atau pengelolaan keuangan keluarga, kita harus melakukan yang namanya financial check up. Tujuannya apa? Untuk cek nih penghasilan kita berapa, pengeluaran berapa, kemudian aset kita sudah ada berapa, dan dana pendidikan yang terbentuk sudah berapa. Kemudian kita lihat di mana gapnya atau kekurangannya. Baru setelah itu kita menentukan instrumen investasi yang tepat. Oke, Mbak Shirley banyak yang berpikir nih, kalau mempersiapkan tabungan dan juga asuransi pendidikan ini sama nih. Sebetulnya sama atau beda sih? Nah kalau beda, mana nih yang lebih tepat mempersiapkan tabungan untuk dana pendidikan anak atau lebih memilih asuransi? Sebenarnya fungsinya beda ya. Kalau menabung itu biasanya untuk mempersiapkan tujuan jangka pendek. Misalnya anak saya tahun ini masuk TK, berarti harus ditabung. Karena menabung itu berarti memilih instrumen investasi yang lebih liquid dan mudah diambil dan tentunya stabil. Tapi kalau asuransi pendidikan itu cocok untuk berinvestasi jangka panjang. Jadi bisa juga untuk dana pendidikan, misalnya anaknya untuk mau masuk kuliah. Nah kebenaran di kami di Sun Life kita memiliki produk asuransi pendidikan yang namanya adalah Si Bijak Cendekia. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena produk ini sudah 2 in 1, bahkan bisa kita bilang 3 in 1. Dia sudah ada komponen asuransinya untuk memproteksi si penanggung atau pencari nafkah, kemudian juga ada komponen investasinya. Betul. Si Bijak Cendekia ya Bu? Iya, betul. Oke. Nah terus jurus jitunya seperti apa sih Bu dalam memilih atau mempersiapkan asuransi terutama dalam mempersiapkan dana pendidikan anak? Nah sama, jadi memang setiap orang berbeda-beda. Tentunya kita harus lihat dulu kebutuhannya ya. Anak kita usianya berapa, nah seperti ini ya. Anak kita sekarang usia berapa, misalnya sekarang TK. Berapa tahun lagi dia akan masuk SD, SMP, SMA dan juga universitas. Kemudian kita hitung berapa target dana yang diperlukan setelah melakukan survei universitas yang diinginkan. Baru dihitung mundur, maka berapa yang harus disisihkan setiap bulannya dimasukkan dalam instrumen investasi. Salah satunya bisa masuk ke Si Bijak Cendekia untuk menyiapkan dana pendidikan. Nah kelebihannya apa sih Bu terkait dengan asuransi ini? Nah, asuransi itu sebenarnya penting sekali untuk memproteksi yang namanya hidup itu ada aja ya. Ada saja kejutannya, resiko kehidupan yang tidak terduga. Pada saat pencari nafkah atau penanggung ternyata mengalami resiko, maka asuransi yang bisa dipenuhi oleh Si Bijak Cendekia itu bisa menggantikan income atau penghasilan, termasuk juga untuk memproteksi jangka panjang memastikan pendidikan anak tersebut dananya tersedia. Bayangkan kalau penanggung atau pencari
nafkah sakit. Alih-alih dana pendidikan yang sudah tersedia bukannya dipakai untuk pendidikan anak, malahan harus diambil untuk biaya pengobatan. Atau kalau sampai tutup usia, bagaimana dengan pendidikan anaknya? Dengan adanya asuransi bisa melalui si bijak cendikia, maka akan tersedia dana tersebut baik penanggung ataupun pencari nafkah itu masih ada atau tidak. Oke, itu tadi dia tips and trik dalam persiapkan dana pendidikan untuk anak yang pasti sejak dini ya Mbak Shirley ya. Betul. Jangan ditunda-tunda lagi. Terima kasih waktunya Mbak Shirley G, Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Invest Time. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Mbak Shirley. Sukses untuk kita semua.